Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan bab 1 dan bab 2 identitas dan integritas dan warga dan kewarganegaraan. Nama saya Muhammad Tajudin, NIM 412021 kelas Agribisnis B, mata kuliah kewarganegaraan, dan dosen pengampu Bapak Hasanul Mulkan, SHMH. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai-nilai kewarganegaraan. Oke, saya langsung mulai saja. 1. Pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata nation Latin yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan. Kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan. Bangsa memiliki dua pengertian, badri, yatim, yaitu sosiologi antropologis dan dua politis. Bangsa menurut arti sosiologi antropologis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Dalam suatu negara terdiri dari beberapa bangsa, misalnya Amerika Serikat terdiri dari berbagai bangsa seperti Negro, Afrika, Amerikan, bangsa Indian, Nation American, Cina, Yahudi, dan lainnya yang dahulunya kaum pendatang. Bangsa menurut arti politis. Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi di luar dan ke dalam. Mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara. Saat ini umumnya negara bangsa terbentuk dari keragaman banyak bangsa di dalamnya. Bangsa dalam pengertian politis dapat terbentuk tanpa memiliki kesamaan keturunan atau kesamaan faktor objektif lainnya seperti ras, bahasa daerah, tradisi, dan agama. Proses terbentuknya bangsa-bangsa. Secara umum, proses terbentuknya bangsa negara memiliki dua model, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. 1. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara sendiri. Contoh, bangsa Yahudi berusaha mendirikan negaranya Israel untuk satu bangsa Yahudi. 2. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya, kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Sifat-sifat identitas nasional. Identitas nasional dapat disampaikan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional bersifat dibuat, dibentuk, dan disepakati warga bangsa sebagai identitasnya. Setelah mereka bernegara, bersifat sekunder karena lahirnya identitas nasional setelah identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki identitas nasional itu. Jenis-jenis identitas nasional di Indonesia. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpunan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perkembangsaan kebangsaan. Diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sepakat menjadi bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Bendera negara, yaitu merah putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci.
Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan negara. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ya, Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Semboyan negara merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Konstitusi, hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundingan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara dan kesatuan Indonesia ialah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi. Konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dan kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki ciri ras tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional. Pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu A. Pengertian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan B. Membuat suatu keseluruhan dan menyatu unsur-unsur tertentu. Jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa, yakni proses pernyatuan sebagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Berintegrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk melahirkan tertib sosial. Integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massa. Integrasi tingkah laku, tindakan integratif, yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Proses terbentuknya negara Republik Indonesia. 1. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk pemerintah. 2. Pada 18 Agustus 1945, terjadi sidang PPKI yang pertama dan hasil sidang 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional dan untuk membantu Presiden dalam tugas. 3. Pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi sidang PPKI kedua dan hasilnya membentuk Indonesia menjadi 8 wilayah, menetapkan 12 kementerian. 4. Pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR, membentuk Partai Nasional Indonesia. Tujuan negara Indonesia. 1.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratif, berkeadilan, budaya asing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 2. Warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status, identitas, partisipasi, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik, resiprokalitas. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen, Inggris. Kata citizen secara etimologi berasal masa Romawi yang pada masa waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota atau warga dari citi sate. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen yang bermakna warga dalam city, kota yang memiliki hak-hak terbatas. Pengertian kewarganegaraan yang dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. B. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material. 1. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematis hukum. 2. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Hak membela negara tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. 3. Hak berpendapat tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditempatkan dengan undang-undang. 4. Hak kemerdekaan memeluk agama tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 5. Hak ikut serta dalam pertahanan negara tercantum dalam pasal 3 ayat 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 6. Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, yaitu 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
8. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang. 8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia. A. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. B. Kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mata kuliah kewarganegaraan kali ini dari bab 1 identitas dan integrasi dan bab 2 warga dan kewarganegaraan. Kalau ada salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.